Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaidin, peserta PPG kategori 1 angkatan ketiga. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Dompu pada mata pelajaran proyek IPAS. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Bagus, mantap ya. Oh, sedikit sekali cuma. Siapa yang datang? Belajar. Putra. Berapa orang? 5. Kenapa hujan? Iya, hujan ini kan masih dari pagi gitu. Coba kita dulu sebelum kita mulai belajar. Coba tema saat kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Kemarin, ya, kan kita sudah mempelajari pengukuran yang kemarin ya. Bagaimana pengukuran kemarin? Ada nggak yang kalian aplikasikan di rumah kalian? Di lingkungan sekitar banyak ya? Banyak. Nah sekarang yang berkaitan lagi dengan pengukuran adalah perubahan wujud. Kalau sekarang perubahan wujud itu tujuannya adalah agar kita dapat mengidentifikasikan perubahan fisika dan kimia. Ya. Jadi begini, kalian ya, ketika hidup bermasalah, kalian itu harus bisa berpikir kritis. Ya. Kalian itu harus bergotong royong. Kenapa saya harus sampaikan? Karena nanti itu nggak usah seperti itu lagi kan orang bodoh kalian. Jadi orang bodoh. Mau jadi bodoh. Misalnya si A ini melakukan kegiatan. Terus kalian lihat saja begini. Ngapain sih kok? Oh, seperti kita boleh. Terus kita lihat ada tempat yang kerja. Boleh kayak gitu. Kalian tuh harus bergotong kan? Harus bantu. Kita tuh harus tahu. Mengerti, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Nah, Bicara tentang perubahan materi, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 791, yaitu di bab 3, sertifikasi materi dan perubahannya. Kemudian, perubahan fisika dan perubahan kimia. siapa yang bertanya? Bayu? Oke Bayu, tanya. Ayo. Hal apa saja pertanyaan yang oke. Jadi Bapak harap dengan sedikitnya kalian yang banyak ini, karena kelompoknya ada 4 juga, jadi berdua ya, masing-masing 2 orang ya, Sopo sama Nabi ya, bentar ya, masing-masing 2 ya. Kita ada usaha aja di bangku aja, Sopo aja yang ada belakang ya, belakang. Ini langsung Bapak bagikan ya. Di sini ada SKPD dan petunjuk penggunaannya, dan ada materi PowerPoint yang sudah Bapak print out kan untuk kalian untuk kegiatan pembelajaran kita. Bukan cuma hari ini, kalau saya juga ya, perhatikan. Bapak harap ya kalian kerjakan, ya baca ya yang di paling belakang itu ada petunjuk penggunaan LKPD, pengisian LKPD, baca saja dan kalian diskusikan bersama temannya. Ya. Terus nanti jika ada hal-hal yang dirasa agak-agak susah atau kalian tidak mengerti, angkat tangan, Pak, saya tidak mengerti ini Pak. Oh iya, nanti Bapak akan disitu dan menjelaskan. Tapi tidak secara jelasnya juga. Oke?
mana yang termasuk perubahan fisika kalian centang, yang mana yang termasuk perubahan kimia kalian centang, gitu ya. Oke, sambil melihat itu video ya. Ada kok semuanya di video ini. Jadi masuk dulu, terus ini meleleh, terus bunga yang terbakar, dan yang lain untuk kertas yang terbakar itu, ya, kalian buat satu kesimpulan. Bahwa kesimpulan misalnya kesimpulannya itu jadi perubahan ini adalah jenis perubahan ciri-ciri daripada perubahan ini. Kenapa? Karena dia ini itu aja maksudnya. Ya. Oke. Silakan kamu sudah. Kalian lihat tadi kan videonya itu, mau Bapak putar ulang videonya. Kenapa ini? Ya, iya memang di sini. Ya, kalian berikan alasan. Lalu setelah kalian analisis, kalian berikan kesimpulan. Tahu kan? Barusan Bapak jelaskan. Nah, ternyata pintar kamu. Bagus. Gimana masih semangat kalian? Harus semangat, ini masih pagi loh. Belum sore. Belum saya minta kalian sampai sore. Mana kamu? Andri, gimana? Nah, bagus semua, bagus. Kalian itu, aduh, ini ya sebenarnya kalian itu tidak sadar bahwa kalian itu sudah berpikir kritis. Sebentar kalian menjawab semua pertanyaan. Sebentar kalian menyusun analisa dan apalagi kalian akan masuk ke kalian itu sudah berpikir kritis. Dan sambil melihat video kalian dapat memecahkan masalah yang ada di ini, ya kan? Nah, artinya otak kalian itu sebenarnya jalan, cuma jarang pakai. Dan kalian tidak sadar bahwa itu sebenarnya kekurangan yang kita juga sadar bahwa otak kita itu sebenarnya sudah kritis, cuma tinggal diarahkan. Nah, bentuk pengarahannya ya seperti ini. Kalian mengerjakan sebuah masalah, kalian memperhatikan masalah, kalian pecahkan masalah, kalian buat solusinya, ya kan? Dengan bergotong royong bersama teman-teman kalian. Itu merupakan dan Pancasila. Kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa, terus bergotong royong. Itu adalah metode daripada pemuda yang sudah belajar Pancasila. Yang kalian lakukan pada
Andri sama si Anu ini, sama si Ivan itu bagus. Ya, tinggal siapa-siapa aja yang mau nanti masuk presentasikan. Ya, akarnya tinggal bagus. Mantap. Mantap. Balik dulu kan? Mantap sekali. Semua mantap. Kerjaan kalian bagus. Ya. Nah, Bapak malu, ya, perwakilan satu kelompok ini ya, akan mempresentasikan di depan hasil daripada diskusi LKPD kalian. Ada yang berani mau masuk? Ada? Ada. Ramdhani, tepuk tangan. Iwan, mau temani? Temani saja. Temani. Masuk ada. Masuk saja. Masuk Iwan. Kalian cuma berdua, coba bertiga berempat, ya perwakilan satu orang. Ini karena kita sedikit anggotanya ya, sedikit, cuma 8 orang, dan sudah masuk dulu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 4. Lembar kerja atau pengamatan perubahan materi. Proses 1. Di sepatu Mansela segala terdapat air atau perubahan materi. Tersebut merupakan ciri dari perubahan fisika karena sepatu mula-mula adalah air yang dilepaskan kolornya sehingga membeku. Lalu es tersebut dimasukkan ke dalam gelas sehingga terjadi penurunan suhu di sekitar gelas yang menyebabkan terjadinya pengembunan. Perubahan Terjadi apa? Terjadi apa? terjadinya pengembunan. Kenapa dia itu? Ada apa di sekitar gelas itu maksudnya? Sepatu Iya, es batu dimasukkan gelas, terus terjadi apa? Pengembunan di sekitar gelas itu. Oh, yang kalian lihat misalnya kalian beli, misalnya kalian beli Monty yang dingin itu, walaupun kalian sudah melap bersih dinding gelasnya itu, setelah kalian simpan kan muncul lagi itu cairan putih lagi kan, air itu kan. Oh itu ya? Oh bagus, Bayu bisa, Dani bisa. Oke, lanjut. 2. Lilin meleleh merupakan perubahan wujud fisika karena tidak menimbulkan zat baru. Karena kan sumber terbakar merupakan ciri dari perubahan kimia karena telah merubah wujud dari materi dan menimbulkan zat baru. Nah, bentar. Ramdhani bilang yang nomor 2 ya, lilin meleleh. Kalian kan sering lihat lilin meleleh, ya kan? Apakah lelehan lilin itu memunculkan zat baru? Tetap jadi lilin kan? Misalnya kita tampung di dalam gelas, misalnya kita tampung ya lilin itu di dalam gelas sampai penuh gelasnya, ya kan? Lilin itu ketika dia disimpan, dia kan akan membeku kembali, ya kan? Jadi lilin lagi kan? Jadi tidak memunculkan zat baru. Sedangkan sumbunya kan terbakar habis. Jadi dia memunculkan zat baru. Sip. Bagus. Lanjut. 3. Kartus terbakar merupakan ciri dari perubahan kimia karena telah menimbulkan zat baru yang sifatnya tidak sama dengan sifat aslinya. Nah, kartus atau kertas yang terbakar, kertas tadi ya yang dia. Kertas tadi yang. Mulanya kan kertasnya seperti itu. Ya. Ketika dibakar jadi apa? Abu, jadi abu, ya kan? Nah, apakah sama abu itu dengan kertas? Beda kan? Sudah beda. Berarti dia termasuk ke perubahan kimia, ya kan? Perubahan kimia deh. Jadi, masa kalian tidak pernah lihat ini di kehidupan kalian sehari-hari kan? Lihat kan? Kalian bakar sampah, kalian apa segala itu, kalian lihat. Kan? 5. Analisis hasil pengamatan. Perubahan wujud materi dapat dipengaruhi oleh suhu. Pengembunan memerlukan suhu yang rendah. Perubahan fisik. Siapa tadi yang tanya? Hal apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud atau materi? Siapa yang tanya? Bayu ya? Coba baca ulang. Iya, baca ulang ngomongnya yang paling atas. Perubahan wujud materi dapat dipengaruhi oleh suhu. Nah, hal apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud atau perubahan materi, ya kan? Ya. Pertama,
Aman? Perubahan. Mengerti? Iya, juga. Oke? Nanti Bapak jelaskan lagi. Oke, ya. Perubahan fisika merupakan perubahan wujud benda yang masih bersifat seperti benda aslinya. Nah, perubahan fisika itu masih bersifat seperti benda aslinya. Kalian lihat video tadi ya? Jalan dulu. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru yang tidak sama dengan aslinya. Kan Bapak sudah bilang tadi, perubahan kimia itu. Perubahan kimia itu apa? Merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak sama dengan versi aslinya. Itu kan kayak kayu terbakar, kertas terbakar, gitu kan perubahan kimia kan. Sumbu juga terbakar tadi kan. Ayo. Lanjut. 6. Kesimpulan. Kesimpulan. Perubahan ada 3 macam, yaitu perubahan fisika, kimia, dan biologi. Perubahan wujud dipengaruhi oleh suhu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, bagus, 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 bagus. Jadi, hal apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud atau materi? Dilihat dari jenis perubahannya. Ya. Dilihat dari jenis perubahannya. Misalnya perubahan fisika, ya, bisa terjadi karena suhu, bisa terjadi karena kita yang merusaknya, tapi masih bentuk aslinya. Kayak batu kita belah, kan bentuknya sudah berubah, ya kan? Terus apalagi ya, misalnya perubahan tadi perubahan fisika, perubahan kimia, kertas kita bakar itu masih terpengaruh oleh suhu juga ya, karena suhu panas, kan kita bakar ya. Terus perubahan kimia juga itu misalnya ini ekstraksi kopi itu juga perubahan kimia. Terus perubahan biologi. Jadi kita tuh bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud dengan mengetahui jenis perubahan itu. Itu untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Ya. Lalu yang kedua, apakah pembentukan juga perubahan? Apakah perubahan materi atau perubahan ini? Iya benar. Tapi dia masuk ke perubahan belum. Karena kita butuh waktu yang lama untuk memperhatikan terjadinya pembusukan itu. Mikroorganisme apa saja yang menyebabkan pembusukan? Ada cacing ini, ada lalat, ada gas ini, gas itu. Jadi kita butuh alat yang lebih canggih seperti mikroskop apa segala itu memperhatikan itu. Ya. Hanya Bapak jelaskan cuma dua perubahan materi, perubahan fisika dengan perubahan kimia, karena itu yang sering kalian lihat juga, ya kan? Ya. Misalnya orang yang membuat batu, ya itu perubahan materi, perubahan fisika. Terus orang yang menebang pohon, ini bagus. Kenapa dia mengangkat ini? Sering ya kamu lihat di kampung sana orang tebang pohon? Banjir? Longsor? Ya. Aduh. Gimana kamu? Ada banjir di rumah? Nggak ada. Berarti kamu bukan termasuk orang gunung. Iya. Bagus. Kita orang kota bos. Tapi banyak sampah kita. Iya. Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Tahu juga itu termasuk daripada perubahan kimia. Ya. Perubahan kimia ada. Ada juga perubahan biologi juga. Ya. Jadi kita merasakan awalnya sampah yang kita buang, yang masih segar, sampah segar, kita buang, ya kan? Kita bakar. Terus memang ada baunya ya, karena reaksi kimia, pembakaran itu kan ada baunya.
Setelah kita simpan itu, ya, kalau kita simpan, ya, nanti itu baunya akan menyengat. Ya. Begitu. Ya, jadi perubahan materi itu ada 3 macam. Pak, perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak membentuk wujud baru atau zat baru. Perubahan kimia, yaitu benda yang mula-mula berbentuk misalnya kertas itu dibakar menjadi arang, itu menghasilkan zat baru. Perubahan yang menghasilkan zat baru itu perubahan kimia. Perubahan biologi itu adalah disebabkan karena terjadi reaksi mikroorganisme, terjadi aktivitas mikroorganisme. Betul, selesai. Oke lah. Terima kasih anak-anak ya.